semuanya, jumpa lagi dengan saya Dini Anggraini dalam acara ngobrol bareng dosen. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ibu Suciati. Oh iya Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Pada acara kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Bu sejarah dan seputar Fakultas Hukum Unika Mayuni. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita tanyakan pada pakarnya yang sudah berkecimpung di Fakultas Hukum Unika Mayuni. Ya Bu, sebelumnya tahun berapa Ibu diangkat menjadi dekan? Kalau setiap tahun kan ada beberapa periode. Tahun 2001 itu saya menjadi dekan dan sekaligus membuka Fakultas Hukum. Kemudian sampai tahun 2004. Setelah itu tahun 2013-14 ya. Ini namanya sejarah, kita tidak boleh memutarbalikkan atau namanya fakta sejarah adalah peristiwa masa lalu yang harus disampaikan sejujurnya ya. 2013-14 itu sebetulnya saya juga mendapatkan SK menjadi dekan, tetapi hanya umurnya tidak lama karena saya mengundurkan diri karena situasi kondisi politik yang ada di Kanjuruhan. Kemudian 2016 awal saya mendapatkan SK dekan lagi, itu masa jabatan antara waktu sampai 2017 dan 2017 sampai sekarang. Sebelum menjadi dekan, sebelumnya itu pernah menjabat sebagai apa? Kalau diruntut dari jabatan yang pernah saya emban pertama, karena Universitas PGRI Kanjuruhan Malang itu dulunya adalah IKIP PGRI Malang yang merger dengan Stiba Kanjuruhan pada tahun 2000, sehingga harus ada universitas fakultas non eksata dan eksat. Ya, pada waktu itu ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa, Fakultas Ekonomi, Fakultas TI, Teknologi dan Sains, hingga terbentuklah Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang pada waktu tidak ada PGRI-nya. Di situ salah satunya adalah Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum lahir berdiri pada tahun 2001 tanggal 2 Agustus. Jadi kalau nanti mengadakan Dies Natalis itu ingat yaitu tanggal 2 Agustus. Dan sampai sekarang usia daripada Fakultas Hukum sudah 21 tahun. Itu adalah usia dewasa menurut hukum. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 174 itu kalau mau nikah, seorang yang mau nikah tidak perlu izin orang tua, karena yang dibatasi umurnya harus izin orang tua itu kalau mereka belum mencapai umur 21 tahun. Selama menjadi dekan ini apa ada beberapa tantangan mungkin Bu yang Ibu alami? Tantangan terbesarnya mungkin seperti apa? Ya, kalau tantangan itu bisa kita kelompokkan menjadi secara internal dan eksternal. Secara internal itu adalah mengenai kesiapan daripada sumber daya manusia, ketersediaan dan kesiapan yang belum mencukupi, dan juga fasilitas lain yang mungkin masih perlu ditambahkan. Sedangkan secara eksternal ini adalah persaingan di dunia pendidikan, khususnya di Kota Malang itu kan banyak perguruan tinggi yang membuka fakultas hukum, sehingga itu mendorong kita untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas mahasiswanya ya, untuk memenuhi daya saing yang ada. Mungkin
bisa lebih diringkas lagi Bu tentang bagaimana sejarah terbentuknya Fakultas Hukum Unikama ini? Karena mungkin sebagian atau mahasiswa mungkin belum mengetahui secara lebih jelasnya seperti apa. Iya, jadi mengenai sejarah tadi kan saya garis bawah tadi sebetulnya masih banyak rentetan yang ditanyakan yang belum saya beberkan secara tuntas gitu, mengenai jabatan tadi ya yang langsung dekan ya. Jadi betul. kalau mungkin runtut daripada sejarah Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sampai sekarang itu tadi kan mulai dari merger antara Stiba dengan PGRI Malang. Jadi saya berada di sini mulai tahun 1981. Jadi sekarang sudah 41 tahun ya. Sudah lama sekali Bu ya. Ya, mungkin saudara belum lahir ya. Iya, belum. Terus itu kayaknya saya tidak memegang jabatan. Mulai dari awal itu sekretaris prodi, Sipik Hukum dulu, tidak ada PPKN namanya Sipik Hukum. Kemudian ketua kepala rumah tangga, kemudian kepala perpustakaan, kemudian kaprodi, ya. Kemudian setelah menjadi universitas itu kita jadi dekan, dari dekan sampai 2004 kemudian menjadi kaprodi lagi di Sipik Hukum yang ruangannya di sini, yang dulu Sipik Hukum kemudian menjadi PPKN sampai 2013. Dan 2013 saya mendapat SK menjadi dekan hukum lagi, tetapi tidak berapa lama, mungkin tidak ada 1 bulan saya mengundurkan diri karena situasi kondisi politik. Kemudian saya diberi tugas menjadi ketua sentra HKI. Dari ketua sentra HKI sampai 2016, kemudian saya harus mendapatkan SK dekan lagi menggantikan dekan yang lama. Jadi antar waktu saya melanjutkan itu kurang lebih hampir 1,5 atau 2 tahun ya. Dan 2016 ya, kemudian sampai 2017-18, kemudian SK lagi sampai sekarang. Gitu. Ya Bu, menurut Ibu bagaimana sih mutu proses belajar mengajar dan mutu lulusan Fakultas Hukum Unikama sekarang ini? Apakah menurun atau mungkin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dilihat dari mutu proses pembelajaran dan lulusan itu adalah ada peningkatan dari sebelumnya. Nah, di situ karena kita taat asas, mengikuti prosedur yang ada, kemudian lewat penjaminan mutu, pusat penjaminan mutu yang ada di Unikama, kita ikuti prosedur itu, sehingga itu juga sangat membantu di dalam kita meningkatkan mutu pembelajaran. Di samping itu juga kuantitas, baik kuantitas maupun kualitas, karena dari tahun ke tahun mahasiswanya meningkat. Kalau di situasi yang kemarin itu banyak penurunan mahasiswa, tetapi di Fakultas Hukum adalah stabil mengenai jumlah mahasiswa. Apakah masih perlu ditingkatkan lagi Bu? Kalau misalkan masih perlu, apa mungkin ada program-program tertentu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu tersebut? Nah, untuk meningkatkan mutu tersebut, alhamdulillah tahun ini Prodi Ilmu Hukum itu mendapat hibah MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang diprogramkan oleh Ristek Dikti, dan kita mendapat hibah itu bersama-sama dengan prodi lain. Bahkan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang itu hampir semua prodi itu mendapatkan hibah MBKM kecuali PPKN yang waktu itu belum siap. Nah, di mana di program MBKM itu mahasiswa diberi kesempatan untuk menempuh atau mengambil mata kuliah di prodi lain di perguruan tinggi yang sama, yaitu 20 SKS. Nah, prodi Ilmu Hukum itu mengadakan kerjasama dengan prodi lain seperti PKN atau PPKN atau Hukum dulu ya, kemudian BK, TI, kemudian juga pendidikan ekonomi.
di sini mahasiswa diberi kesempatan kalau dia ingin mengambil mata kuliah di prodi lain di perguruan yang sama yang sudah ada kerjasama dengan prodi. Di samping itu juga mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang prodinya sama atau mungkin prodi yang berbeda. Fakultas Hukum telah melakukan kerjasama dengan Universitas Widyagama Malang untuk jangka waktu 5 tahun. Itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh prodi lewat fakultas dalam rangka MPKM. Nah, fasilitas yang ada dalam kurikulum itu mahasiswa boleh mengambil atau tidak. Jadi karena Merdeka Belajar itu tidak ada keharusan, tapi bebas, boleh diambil, boleh tidak. Kalau tidak mengambil ya tetap konvensional seperti yang ada di dalam kurikulum prodi yang ada itu. Sedangkan 40 SKS tadi ya itu bisa dikonversikan dengan beberapa kegiatan seperti ada studi independen, kemudian PKL, penelitian, kemudian juga dinas desa, kewirausahaan. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada mahasiswa nanti di dunia kerja maupun dunia industri yang setelah lulus itu akan menjadi sertifikat atau dokumen yang sebagai pendamping ijazah sehingga mahasiswa bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi sekarang ini baik di dunia kerja maupun di dunia industri. Kemudian Bu, apakah Fakultas Hukum Unikama ini memiliki program atau sistem pembelajaran yang khusus yang disiapkan untuk mengatur mahasiswa untuk mempersiapkan agar mahasiswa tersebut siap terjun di dalam kehidupan bermasyarakat nanti? Ya, dalam rangka menyiapkan mahasiswa seperti itu, maka Fakultas Hukum itu mengadakan kerjasama atau MOU dengan mitra, yaitu tadi dengan Bawaslu Kota Malang yang sudah dilakukan dan mahasiswa di sana mengikuti kuliah selama 3 bulan. Kemarin karena pandemi itu kemudian agak tertunda ya karena dilakukan secara tatap muka. Ya. Kemudian di situ mahasiswa sudah siap untuk diterjunkan ke masyarakat ketika ada kegiatan pemilu misalnya, itu bisa langsung diterjunkan ke masyarakat karena di dalam pembelajaran di Bawaslu itu menggunakan case method dan case learning sehingga mahasiswa selalu diskusi kasus-kasus yang ada yang terjadi itu didiskusikan di dalam forum bersama. Itu yang terjadi. Kemudian dalam meningkatkan daya saing tadi untuk bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek serta tuntutan dunia usaha dan dunia industri tadi, ini suatu kesempatan yang sangat baik kepada mahasiswa untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan wawasannya sesuai dengan kompetensi dan bakat, minat serta cita-cita dari mahasiswa itu. Kemudian Bu, di era revolusi 4.0 ini apa yang perlu disiapkan sebagai mahasiswa untuk bisa menghadapi kondisi nanti mungkin ke depannya? Dalam rangka menyiapkan mahasiswa di era revolusi 4.0 ini, tentunya di sini lewat MBKM tadi jalurnya. Nah, di situ juga dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan dengan membekali keterampilan baik soft skill maupun hard skill dan memberi motivasi kepada mahasiswa untuk aktif dalam event-event nasional maupun lokal seperti mengikuti lomba debat, ya. Mungkin secara
regional atau bisa mengikuti tingkat nasional. Misalnya beberapa waktu yang lalu Trisakti juga mengadakan lomba debat itu. Kemudian juga PKM dan ajang kompetisi olahraga lainnya. Ya, kita sudah melakukan perbincangan Bu ya tentang sejarah dan seputar Fakultas Hukum Unikama ini. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan terhadap seluruh mahasiswa atau mungkin khususnya terhadap mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Kepada mahasiswa Fakultas Hukum seluruhnya ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu jangan pernah menyerah sebelum mencoba dan mencoba lagi. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah sukses yang tertunda. Teruslah belajar, berpikir karena kita ada. Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Kata Bahagia Rupa sebagai Hakim Agung. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya mencari masa lalu dan masa kini tentu akan kehilangan masa depan, kata John Kennedy. Ya, begitu tadi adalah penjelasan dari Ibu Dekan kita Ibu Suciati tentang sejarah dan seputar Fakultas Hukum di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama saya. Mungkin masih banyak kegiatan lainnya yang Ibu tunda, tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Bu. Saya Dini Anggraini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.